Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penguasaan materi statistik, di samping kita belajar manual, kita juga menggunakan menggunakan aplikasi yang dikenal dengan SPSS. Oke, jadi folder SPSS silakan di-copy. Nah, di sini contohnya ini ya. Ini kalian copy aja, langsung begini, copy. Nanti ditaruh di atau silakan terserah di mana. Kalau di C nanti kuadratnya ketika digital ulang nanti terhapus ya. Jadi usahakan di D atau di ya, di D ya. Terus berikutnya Kalau sudah Pak, sudah di copy. nanti perhatikan dulu ini. Ketika kamu sudah copy ini, kamu buka dulu aja yang ini file dengan ini serial number. Nanti yang di copy dari serial number itu mulai dari Q sampai R. Nah, ini silakan dibuka aja, tapi perhatikan nanti kamu kembali ke file aplikasi ini. Ya, dengan ini dengan extension XC. Extension XC ini kamu pilih yang atas, yang jumlah KB-nya lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Tapi nanti kalau nggak cocok dengan laptop kamu, coba aja pakai yang satunya ya. Nanti itu next 2 kali ketika sudah install ya. Itu baru kemudian muncul pilihan untuk diklik I accept, I do not accept. Nah, itu yang diklik I accept. Nah, ketika sudah diklik I accept, next terus sampai selesai, sampai nanti keluar permintaan di dalam kotak untuk mengisi serial number ya. Selanjutnya next saja, nanti kemudian kalian sudah bisa mempraktekannya. Kalian nanti kemudian sudah bisa menggunakan SPSS. Nah, tampilan SPSS-nya nanti tampilannya menjadi seperti yang sekarang ya. Oke, jadi di menu start itu nanti bisa dicari IBM SPSS statistik. Nah, silakan nanti diklik yang bisa dipakai.
Oke, nanti kita akan mengenal dua macam uji T. Uji T nanti kita akan mempelajari uji T yang independent sample sama yang related sample. Tiga. Oke, Mbak Fatima itu tolong agak dibuat mundur ya, biar bisa direkam. Oke, cukup. Beloknya agak kecil. Oke, lagi. Oke, nah sekarang kita praktekkan ya. Jadi ketika kita sudah memiliki dua data misalnya ini sikap tawaduk kelas A dan sikap tawaduk kelas B, atau misalnya ini siswa MTS, ini siswa SMP. Kira-kira siswa SMP atau siswa MTS mana yang lebih tinggi sikap tawaduknya? Jadi kalau kemudian sudah ada datanya seperti ini, tentu ini hasil yang kita peroleh, data yang kita peroleh dari tes atau dari instrumen yang kita sebarkan ke mereka. Jadi kalau kamu sudah menyebarkan kuesioner atau tes kepada siswa MTS, jumlahnya ada berapa ini 16, terus juga siswa SMP kamu sudah sebarkan jumlahnya 16 orang. Coba sih mereka kita uji perbedaannya seperti apa, berbeda atau
Oke, nah kita akan mulai. Kita sudah buka SPSS. Terus kita buat variable view dulu. Variable view. Nah, di sini variable view. Tadi sikap tawaduk MTS. Sikap tawaduk SMP. Nah, berarti kita sudah buat rumah dari dua variabel ini, bukan dua variabel tapi dua kelompok ini. Nah, kita lihat di data view. Nah, kalau sudah, maka kita kopikan data yang ada itu, kita copy di masing-masing rumah tadi ya. Jadi di sini sikap tawaduk MTS sama sikap tawaduk SMP. Nah, kalau sudah punya data seperti ini, maka tinggal dilakukan instruksi dengan ngeklik analyze. Nah, di sini yang dipilih apa nih? Compare min. Compare min ini kemudian dipilih independent sample t-test, yang independen ya. Yang dipilih. Nah, terus kemudian ini keliru. Oke, saya ulangi lagi. Ini ternyata buatnya keliru. Buatnya keliru itu harusnya begini ya. Yang pertama ini kita buat sekolahnya nanti itu MTS atau SMP, dan yang kedua itu sikap tawaduk. Ini jangan dispasi ya. Kalau dispasi nggak bisa. Misalnya ini saya spasi. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus satu karakter ya, satu karakter. Nggak boleh lebih dari satu karakter. Nah, cara ngisinya begini. Di data view ini kita ubah. Jadi nanti data yang dari MTS itu kita taruh di atas. Terus ini kita tulis MTS misalnya. Oh, nggak bisa ya, harus angka 1. Atau kita copy dari sini 1 aja. 1. Kita buatkan angka 1 itu jumlahnya 16 sesuai dengan jumlah siswa di MTS. Terus kemudian kita buat angka 2 itu juga 16 sesuai dengan jumlah siswa SMP yang jumlahnya 16. Ini untuk kategorisasi ya. Nah, sekarang kita copy label 1 itu di atas. Terus label 2 ini di bawah. Terus kita kopikan. Nah, sekarang kita masuk ke instruksinya, analyze. Nah, pilih compare min, independent sample t-test. Sikap tawaduknya ditaruh di sini, sekolahnya
sikap tawadhu dari kelompok 1 itu adalah MTS ya. Silakan. Sikap tawadhu dari kelompok 2 adalah dari SMP. Dari MEAN itu sudah bisa kelihatan bahwasanya terdapat perbedaan. Selisihnya berapa sih selisihnya? Antara Ya. Oke, jadi kalau di MTS itu ratanya 56 ya. ya. Sementara kalau di SMP 5, selisih 9. ya. Nah, di sini kemudian secara kasat mata itu kan nampak perbedaan. Tapi perbedaan tersebut betul belum bisa dinyatakan berbeda secara nyata jika ternyata nilai SIG-nya itu tidak sesuai kriteria. Kriterianya gimana kriterianya? Kriterianya tadi sudah di sini. Jadi jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Tapi jika nilai SIG-nya lebih besar daripada 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat hasil SPSS-nya ada perbedaan enggak? Nilai SIG-nya di mana ini? Nilai SIG-nya 0,04. Kira-kira lebih kecil atau lebih besar dari kriteria? Catat berapa sih nilainya yang nilai SIG itu? Nilai SIG jika P atau nilai SIG lebih kecil daripada 0,05 maka ada perbedaan. Nah, hasil SPS-nya gimana? Nilai SIG-nya lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Nilai SIG-nya lebih kecil atau dari lebih besar? Kecil. Oke. Di sini nilainya kalau 0,05 ya, lebih kecil dari 0,05, kecil atau sama dengan ya. Nilai P, nilai SIG itu jika lebih kecil daripada 0,05 maka ada perbedaan. Tapi jika nilai P-nya atau nilai SIG-nya itu lebih besar daripada 0,05 maka tidak ada perbedaan. Nah, di sini seandainya 0,006 lebih besar atau lebih kecil daripada ini kalau begini ya 0,006 terus ini 0,05 ini diisi apa? Lebih besar. Tanda kecil atau tanda besar? Kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Kenapa lebih kecil? Karena satuannya itu angka desimalnya sudah lebih dari ya ini lebih kecil. Karena kalau di sini itu berarti satuannya lebih kecil ya daripada yang di sini. Walaupun di sini angkanya 6, tapi kan adanya di sini. Nah, ini berarti kan ibaratnya ini satuan, ini puluhan. Jadi kalau kemudian ini puluhan, ini satuan, maka tentu lebih tinggi puluhan. Nah, ini 50
kecil. Nah, kriterianya jika lebih kecil daripada 0,05 maka dinyatakan ada perbedaan. Jadi di sini yang dilihat itu ada bedanya atau tidak. Nah, jika ada bedanya berarti kita bisa simpulkan memang sikap tawaduk peserta didik dari MTS dan dari SMP itu memang berbeda. Kalau begitu sarannya apa? Kalau kamu ingin punya anak yang punya sikap tawaduk yang tinggi, punya karakter yang baik, didiklah anakmu di sekolah yang ini karena dia mampu membentuk sikap tawaduk lebih baik. Itu maksudnya, penelitian itu maksudnya begitu. Akhirnya menemukan satu fakta kebenaran dan bisa dipakai untuk memperbaiki, meningkatkan kemajuan dan sebagainya. Oke, kembali ke statistiknya. Nanti saya kasih ini ya, saya kasih file ini. Jadi langkah-langkahnya yang harus diperhatikan ketika independent sample t-test itu cara membuat data itu berbeda dengan yang related sample. Ini bisa dipakai, diganti dengan bukan numerik tapi diganti dengan yang lain. Misalnya sekolah ini saya ganti apa ini? Saya ganti string. Nah, misalnya kalau sudah diganti string, bisa nggak ini data di sini saya ganti MTS? Oh, ternyata bisa ya. Sampai 16 kan, kedua yang MTS, nah yang SMP. Kalau yang tadi nggak diganti string, nggak bisa, minta angka tadi. Nah, sekarang kita lihat di data view. Di variable view sudah kita rubah string, ini numerik, ini data view. Nah, berikutnya kita ulang lagi. Ini kita tutup dulu, kita nggak save content no. Kebetulan kita nggak butuh. Kalau kamu butuh nggak apa-apa, kamu save. Oke, kita sudah tahu ya deretan siswa MTS ini. Siswa MTS ini ada 16, siswa SMP-nya ada 16. Terus mereka sudah ngisi instrumen, ya, sudah ngisi tes sikap tawaduk. Terus ini nilainya sudah kita masukkan. Nah, maka sekarang sudah kita bisa gunakan instruksi di SPS. Nah, analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, ini anggap aja masih di sini. Nah, sekarang, sikap tawaduknya itu kita klik ya di sini di kolom test variable. Nah, sekolahnya kita klik di sini. Nah, terus kita klik define group. Yang grup 1 itu kita kasih angka 1, grup 2 SMP kita kasih angka 2. Continue. Yang lain, opsi-opsi yang lain kayaknya nggak dibutuhkan sih, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, maka sekarang langsung kita klik OK, maka sudah keluarlah. Wah, ini ternyata nggak mau ya, nggak mau. Berarti harus diganti kembali datanya tadi. Save content no. Oke, kita kembali ke variable view. Ini kita ganti numerik lagi ya, numerik lagi. Terus kemudian ini kita ganti sekuritasi. Pokoknya nomor 1 itu mewakili dari kelompok 1 gitu ya. Kelompok 1 itu ini gitu anggapannya. Terus yang kelompok 2 ditaruh di bawahnya. Kelompok 2. Nah, kelompok 2
kita copy sebagai penanda saja sebetulnya. Sebagai penanda. Penandanya MTS itu 1, penandanya SMP ini 2. Nah, kalau sudah begini, kita klik lagi, kita ulangi operasinya. Independent test. Oke, kita kembalikan. Nah, sikap tawadhu kita masukkan, sekolah kita masukkan, event grup 1, 1, grup 2, continue. Oke, kita kembali lagi ya, seperti tadi. Oke, dari sini operasi SPSS sangat mudah untuk dipraktekkan kalau menggunakan aplikasi. Ya, tapi kalau nanti pakai manual, ya kan susah. Ya, perlu ketelatenan, perlu kejadian juga. Kalau ya, seperti kemarin tuh, ketika kita mempraktekkan uji korelasi, kalau manual kan ya hitung-hitungannya agak ribet gitu. Kalau pakai SPSS kan tinggal klik aja. Oke, membaca t-test ini yang kemudian perlu dipahami. Kita kalau kemudian mau membaca t-test seperti ini, nah perlu merujuk kepada pedoman-pedomannya, kriterianya. Nah, di sini file yang bisa kita pakai untuk memahami hasil uji T. Nah, memahami hasil uji T ini, silakan. Masuk aja, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk memaknai hasil uji T, aturannya itu ini. Jika nilai sig, ya P value lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan ada perbedaan. Tapi jika nilai sig lebih kecil, lebih besar ya, lebih besar daripada 0,5, tidak ada perbedaan. Nah, dari hasil SPSS yang sudah tadi kita operasikan, diketahui nilai signya ini di sini ya, nilai sig total itu adalah 0,04. 0,004. Nolnya 2. Di kriteria tadi nolnya hanya 1 yang di belakang desimal ya. Perlu kamu pahami bahwasanya di SPSS angka 0 di depan koma itu tidak ditampilkan. Tapi ketika kamu menulis di laporan penelitian atau laporan skripsi, maka kamu harus mencantumkan nolnya 0,004. Jadi bacanya ini adalah 0,004. Walaupun nolnya enggak tulis di sini, tapi nanti kamu di laporan harus ditulis ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan sekali lagi, sikap tawadhu siswa MTS tadi diwakili angka 1 ya. Sikap tawadhu siswa MTS adalah rata-ratanya 56,75 dan seterusnya. Adapun sikap tawadhu siswa SMP ratanya adalah 65,31. Nah, ini lebih besar atau lebih besar mana antara sikap tawadhunya siswa MTS dengan siswa SMP? Nah, lebih besar tawadhunya siswa SMP. Ya, ini karena ini angkanya ngawur ini asal kita bisa praktek ini tidak real kan. Ini angka saya ambil dari mana saja, terus kita kasih MTS, ini tadi tak kasih SMP gitu aja. Nah, kalau teorinya mengatakan siswa SMP itu mesti lebih tinggi sikap tawadhunya dari sikap tawadhunya siswa MTS itu lebih tinggi dari sikap tawadhunya siswa SMP, maka hasil ini itu berarti menolak teori. Katanya teori sikap tawadhunya siswa MTS lebih besar daripada siswa SMP. Kenyataannya kok siswa SMP yang lebih besar ini ratanya 65, sementara MTS ratanya 56. Tapi betul nggak itu perbedaannya nyata nggak? Ini perbedaannya nyata. Kenapa kok kamu nyatakan perbedaannya nyata atau signifikan? Karena nilai sig yang diperoleh dari uji T independen sampel
berapa sih? 0,004. Understand ya? Yes. Nah, setelah ini kamu coba mempraktekkan sendiri uji T yang sudah bisa kamu lakukan masing-masing dengan laptop yang dimiliki. Nanti silakan menggunakan data lain. Kalau kemudian kamu kasih perbedaan apa gitu ya, perbedaan sikap beda siswa atau mahasiswa FAI sama mahasiswa ekonomi, kira-kira hedon mana nih? Kayaknya hedon anak ekonomi. Tenang, coba. Nah, misalnya kamu betul-betul memiliki instrumen kuesioner sikap hedon, nah itu kamu bisa sebar kuesioner. Misalnya mahasiswa FAI 20, mahasiswa ekonomi 20. Nah, terus hasilnya kamu masukkan di tabel Excel kayak ini tadi ya. Nah, kalau sudah, maka lanjutkan dengan membuat pengkodean nanti kelompok 1, kelompok 2. Kalau sudah begitu, masukkan di variabel view-nya. Di sini fakultas. Nanti bisa diisi fakultas itu di sini. Ini FAI, ini FE gitu ya. Terus sikap hedonnya ditulis ini sikap hedon. Terus kemudian nanti sikap hedonnya anak FAI di copy di sini, sikap hedonnya anak FE dimasukkan di sini. Maka tinggal kemudian kamu melakukan klik analyze, complement, independent sample test, masukkan yang sikap tadi itu sikap hedon di atas, terus fakultas di sini, FAI dengan kode 1, terus FE dengan kode 2, klik OK, hasilnya seperti yang ada di sini. Maka tinggal kamu memaknai, menafsirkan hasil uji T yang sudah diperoleh tersebut. Mudah sekali ya.